Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tribun Sumsel. Hari ini ada cerita baru lagi karena di awal Januari 2019 ternyata ada berita musibah juga, dan berita musibahnya datang dari salah satu pemimpin tertinggi polisi di Sumatera Selatan, ya itu Bapak Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. Karena beberapa kemarin itu kita dapat beritanya beliau ini sedang sepedahan, terus ternyata disenggol oleh motor sampai jatuh. Ngomong-ngomong soal di sini aku ngebahasnya bukan menyudutkan atau berusaha untuk menyalahkan siapapun, tapi pengen mengulas aja. Kalau sekarang kondisi Pak Kapolda Sumsel ini, alhamdulillah sudah dapat kabar dan langsung mengabari ke pemimpin redaksi Tribun Sumsel. Jadi ceritanya waktu itu aku ceritain dulu ya kronologisnya. Karena waktu itu ternyata Pak Zulkarnain ini lagi bersepeda biasa kayak rutinitas dia di akhir pekan. Jadi kalau kita baca di rutenya itu waktu dia sepedahan itu keliling Palembang, bahkan sampai Jakabaring dan Tegal Binangun hingga jembatan Musi 4. Nah, dari sana itu ternyata Kapolda istirahat minum kopi di kawasan Cinde. Nah, di situ ternyata lokasi berlangsung. Ketika dia lagi bersepeda, kalau kita lihat detik-detik di videonya, Pak Kapolda itu lagi bersepeda. Mungkin karena mungkin jalanannya juga nggak terlalu lebar, cukup sempit ya kalau kita lihat dari CCTV. Tiba-tiba ada motor yang lewat di samping, terus mungkin dia nggak sengaja atau dia nggak sadar yang ditabrak itu Pak Kapolda, terus Pak Zulkarnainnya langsung jatuh. Jadi setelah kejadian itu Pak Zulkarnainnya jatuh dari sepeda, langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Di rumah sakit Bayangkara tentu dong pasti kolega-kolega, rekan terdekat, sahabat-sahabat dekatnya Pak Zulkarnain datang untuk menjenguk. Termasuk dari mantan Gubernur Syahril Usman juga datang untuk menjenguk keadaan Pak Zulkarnain setelah dia tertabrak oleh ojek online kan. Nah, setelah itu ternyata pada hari itu juga, kalau saya baca di Tribun Sumsel, jadi si ojek online ini yang mungkin tidak sengaja menyenggol sepedanya Pak Zulkarnain yang mengakibatkan Pak Kapolda ini langsung jatuh. Ternyata dia memang menurut pengakuannya dia nggak tahu kalau yang ditabraknya itu Pak Kapolda. Dan pada hari itu juga ternyata yang nabrak Pak Kapolda sendiri itu ternyata seorang pengemudi ojek online, inisialnya YS. Jadi dia itu ternyata menurut keterangan dia langsung, katanya si YS ini nggak tahu kalau yang disenggol atau yang ditabraknya itu Kapolda. Jadi dia bilang, saya sama sekali nggak tahu katanya kalau yang saya tabrak itu Pak Kapolda. Terus karena dari keterangan dia juga, dia bilang karena saya panik, terus saya ketakutan pas kejadian itu, ya makanya dia langsung kabur gitu. Nah, terus dari pemimpin redaksi Tribun Sumsel sendiri sudah langsung menghubungi Pak Kapolda yang sekarang juga masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Dari kejadian itu kan Pak Zulkarnain akhirnya mengalami cedera di tangan, tapi dengan wise-nya, dengan bijaknya, dengan sangat rendah hati dan berlapang dada untuk memaafkan si pengemudi ojek online ini gitu. Karena melalui dari chat pribadinya Pemret Tribun Sumsel dengan Kapolda, beliau juga memang mengaku merasa mungkin ini musibah pribadinya dia gitu. Memang walaupun dia juga cukup menghimbau, nggak cuma untuk si pengemudi ini aja yang nabrak dia sendiri, tapi dia juga mengimbau untuk masyarakat siapapun yang ketika memang tidak sengaja atau secara sadar nyenggol atau nabrak orang harus bertanggung jawab gitu loh maksudnya. Terus mungkin nggak lari dari situasi, kecuali ketika situasinya memang tidak memungkinkan, mungkin dia nanti langsung dikepung massa atau dia juga
mungkin nanti di apa ya, ya ketika kita tahu lah, mungkin kalau orang-orang kan biasanya suka langsung emosi ngelihat si korban langsung dibiarin gitu aja kan. Nah mungkin kalau dalam situasi yang seperti itu, Kapolda mengimbau bolehlah untuk apa ya, ibaratnya kayak melindungi diri, tapi harus melindungi dirinya langsung ke kantor pemerintahan atau langsung ke pos-pos polisi terdekat gitu untuk melindungi dirinya, dan tetap mengaku ketika kita membuat kesalahan, mengakibatkan orang lain luka atau cedera gitu. Jadi sampai akhirnya memang ketika itu juga bukannya lari dari tanggung jawab, ternyata sekumpulan dan perwakilan dari ojek online ini berinisiatif untuk datang langsung menjenguk Kapolda. Jadi perlu kita apresiasi juga ya, ternyata mereka punya rasa tanggung jawab ketika teman-teman seprofesi mereka ini melakukan kesalahan. Begitu demikian. Dan kabar terbarunya, YS atau pengemudi ojek online ini datang bersama istri dan anaknya untuk menjenguk secara langsung bagaimana kondisi Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain pasca ditabrak atau disenggol sepedanya hingga jatuh pada kejadian tersebut. Sehat loh. Saya aja, minta doa. Terus ya saya coba menghimbau kepada warga kalau misalnya kecelakaan itu mungkin ada baiknya pertama dilihat yang ketabrak itu ya, Pak Mano. Artinya empati, dibantu. Yang kedua, kalau takut dikeroyok wong, kan biasanya gitu ya, datangi kantor polisi dimanapun juga lah. Hanya itu saja yang saya hanya himbau. Jadi artinya ya ada rasa tanggung jawab. Bagi saya pribadi nggak masalah, ini musibah nggak apa-apa, saya alhamdulillah sehat. Ya namanya olahraga ada risikonya. Kondisi sekarang kondisi sehat lah. Oke Mas, thank you. Hasil pemeriksaan sendiri apa yang ini? Pak, enggak ada Pak ya? Itu jangan apa? Selio Pak. Iya, patah tulang ya, patah duo. Jenderal, pas saat kejadian ini lagi patroli atau memang lagi? Lagi olahraga, lagi kan kemarin libur ya, Sabtu, olahraga dengan teman-teman. Mungkin Pak siapa namanya, Yongki ya? Pak Yongki. Yongki mungkin nggak tahu lah disenggol ya, mungkin apa dia terlalu ambil kiri atau mungkin saya kurang paham, dia yang tahu. Tapi ya nggak masalah, saya maafkan dan saya Lokasi kecelakaan tepatnya di mana, Dok? di dekat itulah. Di dekat apa itu? Apa namanya? Dekat Cine itu lah, ada minum kopi tuh, ada minum kopi. Jenderal, Apa dia? sudah bisa keluar besok? Iya, setelah ini nak balik pakai sepeda lagi caknya. Berarti artinya setelah kejadian kemarin Pak Yongki nggak berhenti langsung jalan terus, Jenderal? Iya, mana Pak Yongki sini Pak? Saat kejadian kemarin seperti apa Pak? Kita nggak tahu atau seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Tahu, cuman saya takut. Takut nggak besok ngapor dengan penumpang dulu. Oh, kita ojek online Pak? Ojek online. Kita dari arah mana mau ke mana Pak? Dari 26 ke Jalan Kinari, dari Raja Wali. Dari 26. Setelah kita ngantar penumpang itu apa yang kita lakukan Pak? Langsung pulang. Gemetar aku. Oh, Takut. tapi Nggak tahu nggak yang kena senggol? siapa tuh ketemu? Nggak tahu, takut dikeroyok itu. Oh, nggak tahu yang kena senggol itu? Iya, udah tahu. Pas tahu kapan Pak? Lah diamankan anggota di mobil. Emang versi ya Pak? Karena di situ ada CCTV-nya rupanya. Maka Toko lihat, ada toko iya, gitu ya. Rekam CCTV Pak ya? Nah, coba kalau udah kati CCTV Manu nyari bapak ya. Tidak apa-apa. Cuman aku nak melapor tadi, melapor ke Grab kan, pemanu nasib aku kan. Ya, terima kasih lah Pak. Oke. Iya Pak, maaf. Ya sama-sama. Saya maafkan. Thank you Pak ya. Iya. Nah itu dia tadi informasi mengenai Kapolda Sumatera Selatan Pak Zulkarnain yang tertabrak atau tersenggol sepedanya oleh pengemudi ojek online. Kita doakan semoga Pak Kapolda Pak Zulkarnain cepat pulih, cepat sehat, dan segera bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semuanya untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi jangan lupa untuk saksikan
like, di share, di subscribe video Tribun Sumsel, dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Saya pamit, terima kasih, bye.